Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsuri Nenggolan, merupakan mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan tugas basis data, yaitu tugas 3. Ada dua tugas. Satu melakukan transaksi, satu lagi melakukan basis data terdistribusi. Kita akan mengikuti sesuai panduan yang ada di tutorial online. Kita akan ini sudah saya download dan sudah saya buat rangkuman supaya lebih cepat videonya. Saya rangkum di sini. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan praktikum transaksi ya, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Kita masuk ke yang pertama, yang commit. Kita praktekkan langsung. Commit. Kita berada di database rumah sakit yang sudah kita buat atau sudah kita praktekkan waktu mengerjakan tugas 2. Kita klik menu rutin, kita tambah, ini kita hapus. Kita buat namanya transaksi yang pertama ya, transaksi 1. Lalu kita copy aja codingnya, ini sudah saya buatkan. Kita copy aja biar lebih cepat. Kita akan memasukkan data di tabel pasien ini ke dalam tabel pasien dengan ID 6 atas nama Tito. Dan untuk pertama kali kita di sini tidak melakukan commit dulu ya, supaya tahu perbedaannya ditambah commit sama yang tidak ditambah commit gitu ya. Jadi ini tanpa commit, nanti kita praktekkan yang pakai commit. Ini tanpa commit, kita kirim. Oke, datanya lalu kita eksekusi supaya melihat datanya. Ini sudah masuk atas nama Tito, tapi karena tanpa commit dia tidak masuk ke database. Coba kita perhatikan databasenya, ke tabel pasien. Dia masih sampai ID 5, belum Tito yang tadi ID 6 belum masuk. Maka untuk memasukkan ke database kita masukkan perintah commit. Kita buat yang baru, transaksi yang kedua. Ini yang pakai commit. Kita sambung di sini commit. Ini ya, commit. Lalu kita hapus dulu, kita kirim. Begin start commit. Oke, kita eksekusi. Ini Tito. Lalu kita lihat di sini di tabel pasien apakah sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk Tito. Itu fungsi yang commit ya. Untuk mempercepat durasi, kita lanjut ke perintah rollback. Kita perintah rollback. Kita buka lagi rutin. Kita tambah transaksi yang ketiga ya. Transaksi yang ketiga. Kita copy. Kita akan mengupdate pasien, tabel pasien. Untuk ID 3 kita update jadi Danar namanya ya, karena sebelumnya bukan Danar. Tapi di sini kita tambah perintah rollback gitu ya, istilahnya berarti karena kita tambah perintah rollback, jadi ini data ini tidak jadi dieksekusi gitu. Jadi kita coba.
Ini sudah mawar ya, mawar, jadi dia tidak jadi masuk ya. Ini tadi danar, kita tadi memasukkan danar tapi dia masih tetap mawar. Nah, baik, untuk selanjutnya ini perintah rollback kembali, tapi ada perintah lain yang kita includekan juga. Kita copy. Di sini kita akan memasukkan ke tabel pasien atas nama Hanif dengan ID 7, tapi di sini di rollback ya. Lalu setelah rollback kita update pasien, tabel pasien ID 3 atas nama Septin. Jadi nanti yang dieksekusi adalah ini ya, yang ini. Ini tidak jadi dieksekusi. Ini ya, Septin 3, dan kita ingat ID 7 ya. Kita lihat apakah ID 7 masuk atau tidak. Saya rasa tidak masuk. Yang dieksekusi adalah yang ini, karena di sini ada perintah rollback. Kita kirim. Oke, mawar tadi udah jadi Septin ya. Kita lihat tabel pasien, jadi 7 tidak masuk ya, ID 7 tidak masuk. Udah Septin ya, Septin. Kita masuk selanjutnya checkpoint. Istilahnya dikasih tanda ya, tanda bahwasanya ya, yang dieksekusi adalah poin yang ini gitu. Kita masuk lagi ke rutin, tambah transaksi yang kelima. Di sini kita akan memasukkan data ke tabel pasien ID 7 atas nama Hanif, dan kita tandai transaksi yang ini kita tandai jadi poin 1. Lalu yang kedua kita akan memasukkan ID 8 atas nama Tina ke dalam tabel pasien. Tapi di sini kita masukkan perintah rollback ke save point 1. Jadi nanti yang dijalankan adalah ini tidak jadi dieksekusi. Lalu kita akan memasukkan lagi data ke tabel pasien ID 9 atas nama Lufti ke dalam tabel pasien. Dan dari sini bisa kita lihat bahwasanya yang ini tidak dieksekusi. Yang dieksekusi adalah ini sama yang ini. Jadi nanti yang masuk datanya 7 sama 9. Oke, kita tes, kirim. Oke, udah masuk 7 dan 9. Kita cek di sini sudah masuk 7 dan 9. Kemudian perintah trigger. Di trigger ini kita akan melakukan perubahan pada sebuah tabel atau sebuah data, di mana di situ ada di sini ya, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi biar lebih apalagi kita kita praktekkan secara langsung. Tapi di sini kita membuat tabel, menambah tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita lihat ini ya. Jadi akan bertambah dua tabel obat dan transaksi obat. Nanti kita relasikan juga, lalu kita masukkan data ke dalam tabel yang kita buat, dan kita eksekusi menggunakan trigger. Baik, kita buat tabelnya.
Kita masuk ke perintah SQL. Saya copy aja, ini tadi sudah saya buat tabel obat supaya lebih cepat. Kita membuat tabel obat, ID obat integer 3, otomatis, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Kita kirim. Oke, sudah ada tabel obat. Ini ya. Lalu kita membuat tabel transaksi obat. Nanti transaksinya atau perubahan datanya ada di sini ya. Kita masuk ke SQL lagi. Ini, oh ini. Oke, ini sudah transaksi obat, strukturnya ini. Lalu di sini karena ada ID pasien, ID obat, kita set dulu foreign key-nya. Kita jadikan foreign key ID obat karena nanti ini akan berelasi dengan tabel obat dan tabel pasien. Oke, lalu kita set relasinya di rumah sakit desainer. Kita sesuaikan dokter admin di sini, dokter administrasi di sini. Oh, daftar dokter pasien, dokter transaksi obat di sini, obat di sini, transaksi obat di sini, pasien dokter di sini. Oke, kita save dulu. Relasi res. Lalu kita akan koneksikan ID obat, primary key, foreign key-nya, ID obat di tabel transaksi obat, cascade, cascade. Lalu ID pasien, primary key-nya ada pasien, foreign key-nya ID pasien di tabel transaksi obat. Jadi ketiga tabel ini berhubungan untuk membeli obat nantinya. Oke, sudah. Kita save dulu. Saya kira relasinya sudah. Lalu kita mengisi data di tabel obat. Kita mengisi data di tabel obat. Kode obat 001, nama obat amoxicillin, harga 20.000, stok 10. Oke, kirim. Oke, ini kita kok ada berikutnya. Oke. Ini A002, kode obatnya amoxicillin, amikacin, amikacin 15.000, stoknya
20. Oke, ini betadine A003 betadine 7000, stoknya 5. Oke, lalu kita akan melakukan perintah triggernya. Kita masuk ke rumah sakit, kita masuk ke trigger, tambah trigger dengan nama triggernya, coba sini, trigger jual. Tabelnya kita pilih transaksi obat, waktu kita pilih after, kejadiannya insert, baru kita masukkan ini perintahnya, query-nya ini update obat, set stok sama dengan stok new titik jumlah where video new titik ID obat. Kita cek di sini update obat, set stok sama dengan stok dikurang new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke. Lalu kita kirim. Oke. Triggernya sudah masuk. Lalu kita tes memasukkan data ke dalam tabel transaksi obat, yaitu melakukan pembelian obat. Di dalam obat ini sudah tersimpan data stok ya. Jadi ketika kita melakukan pembelian dari sini, stok tersebut akan otomatis berkurang gitu ya. Itu fungsi trigger. Kita lihat di sini amoksilinnya betadinnya 5. Kita coba mengurangi betadin. Betadinnya 5, harganya 7.000. Kita akan melakukan pembelian satu ya. Contohnya si Joko Widodo gitu ya. Joko Widodo. ID obatnya 003. Jumlah 1 yang kita beli, harganya 7.000. Kita kirim. Nah, sudah. Kita lihat tabel obat, maka dari tadi 5 dia akan berkurang jadi 4. Jadi 4. Nah, jadi fungsi trigger ini sangat cocok untuk aplikasi-aplikasi yang berbau stok ya. Pengurangan jika ada pembelian maka ada pengurangan gitu. Baik, kita akan masuk ke replikasi, tapi sebelumnya kita pause dulu, baru kita akan masuk ke replikasi.